Jumpa kembali di channel Inspirasi Pendidikan dengan saya, Kasmiana Sulistiawati SPDMat. Untuk yang pertama kali bergabung, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda lonceng. Soft release atau soft launching begitu tentang kegiatan kami yang nanti akan kami laksanakan di awal bulan. Nah, malam ini kebetulan sudah banyak yang bergabung, nanti juga akan bergabung lagi dalam sesi berikutnya. Mungkin akan saya perkenalkan dulu. Ini adalah teman-teman yang besok di awal bulan, di pertengahan bulan Juni adalah narasumber di kegiatan webinar dan pelatihan Back to School. Jadi sebenarnya kegiatan ini kami inisiasi untuk menyiapkan teman-teman guru terutama dan juga dosen terkait dengan pembelajaran di tahun ajaran baru. Nah, di sini sudah bergabung ada Cikgu Jenny. Apa kabar Cikgu Jenny? Hai, oke semua. Kabar baik sini. Dan haraplah semua sentiasa sehat dekat Indon ataupun Malaysia. Oke, ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan mungkin agak sedikit berbeda karena Jenny berasal dari Malaysia. Beliau salah satu guest speaker dari kegiatan ini. Beliau dari Malaysia, seorang guru yang juga sangat produktif, sangat aktif di kegiatan terkait dengan teknologi pendidikan. Kemudian ada Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? Halo, baik Pak Erik. Apa kabar Pak Erik? Kabarnya baik? Ya, saya masih dalam keadaan bekerja di rumah ya. Ya, kita masih working from home. Iya. Dan kemudian ada Mas Saiful. Apa kabar Mas Saiful? Alhamdulillah, selamat malam, assalamualaikum Pak Erik. Pak Erik seger, Pak Anwar juga seger, Ibu Dini, Ibu Jenny ya. Oke, kemudian ada juga Bapak Anwar. Apa kabar Bapak? Bapak Anwar, apakah mendengar? Mikrofonnya masih dalam keadaan mute? Ya, dengar Bapak Erik. Ya, dengar. Sehat-sehat Bapak? Ya, sehat-sehat. Selamat malam semuanya. Ya. Pak Anwar di mana posisinya kalau boleh tahu? Di Jawa Timur, Pak Erik. Di Jawa Timur, Pak Saiful di mana Pak? Jakarta ya? Jember, Jawa Timur. Ini satu Jember juga sama Pak Anwar ya. Oh, gitu. Iya. Kalau Mbak Dini? Ya, saya dari Bandung. Dari Bandung. Dan Mbak Dini di Selangor ya? Ya, Selangor. Kapan-kapan main ke Indonesia ya Jenny ya? Pernah pergi Bandung tuh semua. Oh, ke Bandung ya? Ya, kapan-kapan harus datang ke Klaten ya, atau ke Jogja atau Solo. Nanti bisa jumpa saya. Boleh? Nanti habis COVID boleh keluar negara, datang lagi. Ya, kalau ada seminar nanti akan saya kabari. Nah, Bapak Ibu, di agenda malam ini kita sebenarnya ingin ngasih sedikit bocoran begitu tentang apa yang akan kami sampaikan di kegiatan di Back to School di awal bulan pertengahan bulan Juli nanti. Nah, harapannya ini bisa memberikan gambaran mengenai apa yang akan kami berikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan kita mulai dari Jenny. Jenny akan saya kasih waktu 10 menit. Apakah cukup Jenny? Tak payah 10 menit. 5 menit sudah cukup. Saya hanya jelaskan kelebihan Nearpod. Oke, ya. Bapak Ibu, Jenny ini di Malaysia termasuk juga sebagai guru penggerak. Kalau istilah di Indonesia ada guru penggerak. She is a leader for educational technology in Malay. And she also my inspiration. Saya banyak belajar juga dari Jenny. Terakhir saya belajar snap kamera ya Jenny ya, snap kamera dari Jenny. Oke, terima kasih sekali Jenny bisa bergabung dan bisa menyampaikan sedikit tentang apa itu Nearpod, kemudian
bagaimana cikgu manfaatkan Nearpod untuk pembelajaran dan seterusnya. Oke. Ya, saya persilakan. Oke, saya share saya punya paparan saya. Dekat Nearpod ini, dia macam banyak yang guna Google Classroom, ada yang guna pula untuk Microsoft Teams. Tapi semua benda ini, dia pun boleh diguna dalam Nearpod. Jadi, dekat Nearpod ini, kenapa saya nak perkenalkan Nearpod ini? Sebab Nearpod ini, dia satu penerapan aplikasi yang menarik. Dia dapat menarik perhatian kita punya budak ke ataupun mahasiswa-mahasiswi. Yang ini, bila kita guna Nearpod, dia bukan sahaja kita yang guna, tapi dia boleh secara dua hala. Dan kalau dekat sekolah ataupun dekat universiti, tak ada projektor, tak payah risau. Sebab dia hanya perlu, budak dia ada handphone, dia pun boleh guna. Sebab dia macam ini, bila kita share, kita boleh kongsi dengan budak, dia terus dalam tu, dia boleh jawab soalan dengan menggunakan aplikasi dalam handphone sahaja. Lepas tu, dalam Nearpod itu, sebab dia ada banyak teknologi punya benda, macam 3D. Jadi, dia ada lagi virtual trip tu, semua tu dia boleh guna dalam Nearpod. Lepas tu, dalam Nearpod ini kita boleh tahu, peserta itu ada ikut ke tak ada ikut. Dia sampai ke mana. Sebab dia dalam tu, dia letak kita punya slide. Dia lepas tu, dia boleh guna dia punya latihan dalam tu. Contohnya. Okey, saya buka Nearpod ini. Okay, dia ada budak punya paparan. Ini untuk students, untuk kita punya budak. Lepas tu untuk kita punya cikgu guna. Jadi untuk yang cikgu, kita boleh dapatkan dengan percuma, tak payah duit pun. Jadi di sini inilah kita dapat guna. Kita banyak benda kita boleh guna dekat sini dan dia ada contoh-contoh yang boleh kita guna. Tapi untuk contoh-contoh ini dia dalam bahasa English lah. Okey, jadi mungkin kita boleh buat untuk yang kita sendiri punya dalam bahasa sendiri, bahasa Indon ke, bahasa apa ke, itu untuk kita buat sendiri. Jadi dalam ini semua dia boleh kita gunakan. Dan dalam Nearpod ini okey, kita buat satu baru punya, dia boleh terus masukkan kita punya, kita sudah sediakan kita punya PowerPoint, tak payah baca, kita guna saja dalam Nearpod ini. Dia masuk dalam kita punya presentation, dia boleh tambah, boleh buat dalam sini ataupun kita terus buat kita punya PowerPoint dalam. Dan dalam ini dia ada lagi banyak benda, okey. Dia boleh kita upload kita punya file. Okey, dari pun kita punya komputer ataupun kita punya drive. Dia boleh terus share dekat Google Classroom ataupun dekat Microsoft Teams. Jadi itu yang saya perkenalkan dulu dengan Nearpod. Jadi yang lain mungkin kita sediakan, okey, saya akan jelaskan pada sesi Nearpod. Okey, thank you. Oke, baik. Terima kasih, Jenny. Dan sebagai informasi, Jenny juga Nearpod Certified Educator. Ya. Ya, jadi nanti kita akan belajar banyak bagaimana bisa memanfaatkan Nearpod ini untuk pembelajaran di kelas. Tadi disampaikan oleh Jenny bahwa Nearpod ini kita bisa melakukan remote begitu ya. Jadi harapannya ketika kita membuka sebuah slide gitu, nanti para peserta didik ataupun siswa kita juga akan mendapati slide yang sama. Kita buka slide kedua, mereka akan dapatkan slide kedua. Seperti itu kan Jenny ya tentang Nearpod ya. Ya, betul. Dan kita bisa upload PDF, gambar dan PowerPoint dari materi yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi
Ini salah satu tools juga yang banyak digunakan oleh para pendidik di dunia, di luar negeri juga tentunya. Mungkin masih sangat jarang digunakan di Indonesia, Jenny. Ya. Kita masih belum banyak mendengar tentang Nearpod ini. Dan terima kasih Jenny sudah bergabung di kesempatan Back to School. Kita akan ketemu lagi di bulan depan, Jenny, untuk membuatkan materi yang lengkap tentang Nearpod. Ya, boleh. Oke. Terima kasih banyak, Jenny ya. Oke, terima kasih. Oke. Jika Jenny ingin undur diri, kami persilakan. Mungkin ada kegiatan lain yang akan dilakukan, Jenny. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Jenny di malam ini. Saya akan kontak Jenny lewat WhatsApp ya. Oke, boleh. Bye. Nanti kita jumpa lagi untuk sesi Nearpod ya. Bye, Jenny. Thank you. Kita boleh. Thank you, Jenny. Ya, terima kasih banyak, Jenny. Oke, thank you. Oke, berikutnya ada Mbak Dini. Mbak Dini ini juga termasuk guru penggerak di Jawa Barat, caranya di Bandung ya. Mbak Jenny mungkin bisa diperkenalkan secara singkat tentang Mbak Dini, kegiatan sehari-harinya, kemudian materi yang akan disampaikan di webinar Back to School ya, Mbak Dini ya. Oke, terima kasih Pak Erik atas waktu dan kesempatannya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih atas invitation-nya untuk saya pribadi bisa bergabung dengan para praktisi educator hebat yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Tadi ada Mbak Jenny dari Malaysia, kemudian juga saya lihat nanti ada juga dari Philippines gitu ya. Oke, kalau gitu kita kan BTS nih ya sekarang, Back to School, jadi mungkin kita bareng sama para ARMY ya sekarang. Oke, Pak Erik boleh saya share screen nggak? Ya boleh, silakan. Nanti ada Mbak Eli yang akan upload. Ya. Oke, Pak Erik sudah bisa lihat proses sedang proses ya. Sudah. Wah, jadi teman di KKVI ya. Oke. Seroja ya. Baik. Ya, kalau misalnya tadi ini sebetulnya saya pengennya sih di terakhir ya, karena tapi mungkin karena efek ladies first gitu ya, jadi saya harus padahal tadinya ingin seri pamungkas. Kenapa? Karena di sini saya tahu nih kalau misalnya para educator hebat di sini sangat IT literate banget dan memang skilled banget dalam digital learning gitu. Justru saya itu di sini masih struggling, tapi sebetulnya saya ingin sharing mengenai optimalisasi digital dalam pembelajaran bermakna. Jadi jangan sampai kita menggunakan digital learning dalam PJJ di tahun ajaran baru itu sampai meaningless gitu. Jadi tetap harus bisa mengusung pembelajaran bermakna. Nah, seperti apa? Itu yang akan saya share. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini sedikit mungkin tentang saya. Saya Dini Siti Anggraini dari SMK Negeri 1 Bandung. Lalu saya di sini sebetulnya memang menyukai beberapa aspek di sini, science, bahasa, lalu background education saya dari biology management dan sedikit digital learning, ini masih belajar. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen let's get to the Mentimeter first gitu. Bapak dan Ibu mungkin bisa bergabung dengan saya. Pak Erik juga boleh bergabung. Di sini ada Pak Anwar juga. Kalau nggak keberatan kita bergabung di Mentimeter. Boleh. Oke. Jadi di Mentimeter ini saya ingin polling tentang persepsi Bapak dan Ibu gitu, apa yang paling penting dari nanti pembelajaran jarak jauh ini, apa yang mesti dipersiapkan. Oke, saya mohon izin ya Pak Erik, mungkin beberapa saat. Jadi Bapak dan Ibu yang punya QR code scanner silahkan untuk di-scan terlebih dahulu.
Pak Erik juga bisa ikut, Pak Anwar juga bisa, Bu Eli juga bisa. Oke. Di sini boleh diakses. Jadi di bit.ly/polling. Katanya suara saya agak sengau ya? Is it right? Jelas sih Mbak di sini. Jelas. Oh, jelas. Oke. Jelas, Mbak Dini. Oke, good. Oke, kita ke Mentimeter dulu. Sebentar. Sudah masuk, Neng. Seriously? Wait. Ada questions? There is a questions there. Actually, yes. So I have questions. Here, aspek apa yang paling Bapak dan Ibu kuasai untuk implementasi PJJ? Nih, ini ya. Oke, di polling. Sekarang baru 3 orang yang masuk polling. Tadi untuk QR code-nya sudah di-share. Mana ya? Ini dia ya. Silahkan di-scan dulu. Atau masuk ke bit.ly/street polling gitu. Masih ditunggu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu panelis juga bisa ikut, Pak Usep juga bisa ikut, teman saya dari Jabar, dari KIJ juga bisa, teman-teman yang lain juga di sini yang sudah masuk di live streaming ada Bu Eis Kusniar, selamat pagi Bu Ade, Pak Denny Kapriadi, sahabat saya. Oke, kita cek ya. Ya baru 3 orang, gimana dong? Oke, kita cek dulu aja. Oke, so ini dari 3 orang ini menyatakan tetap ya aspek pedagogik yang paling penting. Jadi pedagogical aspek ini nomor 1, lalu bahan ajar multimedia di sini online assessment, video conference dan learning management system gitu. Jadi oke, saya sih sepakat ya. Jadi tetap walaupun kita punya pedang yang bagus, tetapi jangan sampai pembelajaran kita meaningless gitu. So, sebentar. Oke. Kita nggak ada untuk chat ya di, ada sih ya di live chat di YouTube-nya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, Pak Erik dan teman-teman semuanya yang saya ingin sharing di sini adalah saya mengikuti gitu ya, mengikuti dan menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Cepi Riana ini karena beliau juga salah satu yang merumuskan Permendikbud gitu. Beliau Pak Dr. Cepi Riana di sini. Prinsip pembelajaran jarak jauh itu adalah yang pertama memberikan pengalaman belajar yang bermakna, jadi harus meaningful learning. Lalu yang kedua itu Pak Erik dan teman-teman semuanya yang saya ingin suaranya ada backsound-nya. Yang kedua adalah juga adanya pendidikan kecakapan hidup atau life skill, lalu harus bervariasi, aktivitasnya bervariasi. Jadi saya juga dengar waktu itu webinar dari Bapak Profesor Hendro Wicaksono dari Jerman. Beliau mengajar di Jerman. Itu nggak bisa kalau kita mengimplementasikan PJJ dan kita hanya memberikan aktivitas yang monoton gitu. Itu harus bervariasi. Gimana caranya misalnya kita mengelola antara yang sinkronus dan asinkronus itu harus balance. Misalnya pertama dengan kita sinkronus dulu, terus nanti pada saat sinkronus bisa divariasikan dengan video misalnya, lalu discuss, lalu juga misalnya pembelajaran luringnya juga di mana mereka bisa laksanakan project dan lain-lain, dan tentu saja umpan balik. Oke, ini sedikit sekali sebenarnya. Jadi yang ingin saya share di sini adalah bagaimana walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh di mana kita membutuhkan banyak sekali mengenal
apa ya, IT di sini misalnya learning management system, mau dengan apapun itu, mau dengan Edmodo, Edlink, Camilo, Kuiper, atau Schoology gitu ya. Lalu misalnya di sini sinkronusnya kita menggunakan Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams dan lain-lain. Apa ya, IT juga kita menggunakan Quizzes, Kahoot dan lain-lain, dan kita juga menjadi content creator atau content user saja misalnya di YouTube, video, scribe, foto dan lain-lain, tapi tetap ini bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang meaningful gitu. Pembelajaran yang meaningful ini adalah pembelajaran yang tetap mengusung sesuatu hal yang konkret, kontekstual, melakukan penilaian proses pada siswa, lalu juga meningkatkan kemampuan 4C skills pada siswa, critical thinking, creativity, collaboration, communication. This is quite challenging, Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang mau tahu caranya, mungkin sedikit tips dan trik kita akan berbagi di sesi saya untuk webinar tanggal, saya nggak tahu nanti Bu Eli yang akan arrange, tapi saya excited banget untuk bisa discuss dengan Bapak dan Ibu semuanya yang ada di Indonesia, bagaimana caranya kita mengkondak pembelajaran yang meaningful di PJJ tahun ajaran baru begitu. Jadi jangan sampai nanti ruhnya itu hilang dengan adanya PJJ. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti. Oke, saya sudah selesai share screen-nya, Pak Erik dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Mbak Dini ya. Kita juga sudah ya. Dan kita juga sudah banyak mendapatkan respon dari para mahasiswa dan juga para siswa tentang bagaimana sih guru mereka dan dosen mereka ngajar di era ini kan. Nah, kita udah dapat feedback banyak dan ini juga jadi cerminan dan apa namanya introspeksi buat kita gimana kita bisa mengelola kelas dengan baik lagi. Terima kasih Mbak. Saya mau tanya dulu sama Pak Erik sebentar. Ya? Feedback apa yang Pak Erik capture selama 3 bulan kemarin kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, working from home, dan memang kita di tengah-tengah pandemik COVID outbreak kemarin itu, kira-kira seperti apa Pak Erik? Kalau menurut Pak Erik? Kalau kita lihat dari feedback dari ini, kita pasti akan lihat bahwa Indonesia, terutama guru dan dosen, semua improve di digital literacy. Mau nggak mau kita juga dipaksa untuk bisa webinar, mau nggak mau kita harus dipaksa juga untuk menggunakan tools-tools yang lain. Nah, tinggal informasi yang banyak itu kita bisa pilah lagi dan kita sesuai dengan kondisi dan tentunya fasilitas yang ada di setiap masing-masing sekolah ya. Karena jangan sampai dipaksakan, meskipun ada aplikasi tools yang hebat, tapi kondisinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan. Kalau saya selalu menanyakan ke mahasiswa saya, kamu pakai gini mau nggak? Kalau nggak mau ya jangan. Iya, betul. Kita mau lari kayak gimana pun, kalau mereka tidak bisa kooperasi dengan baik ya kasihan juga. Itu kalau saya sih Mbak Dini. Nah, nanti tipsnya bisa dibagikan saat webinar. Iya, betul. Nanti pada saat webinar. Kalau Pak Erik itu ya dosen kan ya? Ya. Oke. Kalau di sekolah mungkin ada ada informasi yang berbeda. Jadi kemarin itu dari hasil polling itu di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu ya, itu lebih banyak guru yang memberikan tugas pada saat PJJ kemarin gitu. Jadi ini yang perlu kita sikapi bersama-sama, jangan sampai nanti siswa kita menjadi rentan dengan imunitasnya menurun karena stres, terlalu banyak dibebani oleh penugasan. Itu juga jadi salah satu hal yang menarik menurut saya. Ya, dan itu kalau saya pribadi memakluminya, Mbak, karena kalau di orang sosial dia bilang ada culture shock gitu, jadi kita kaget ternyata tiba-tiba harus berubah begitu. Oke, terima kasih Mbak Dini, karena maaf sangat terbatas. Sebenarnya perbincangan yang menarik untuk kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya terima kasih banyak Mbak Dini, kita akan ketemu di pertengahan bulan depan ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah, ya oke. Siap. Berikutnya siapa dulu nih? Pak Saiful dulu kah? Atau
Di-fullkan PPT-nya. Oke. Siap. Pak Syaiful dulu ya. Ini tentang KineMaster. Siap, Pak Erik. Kalau Pak saya nanti pakai Flip Classroom. Oh, Flip Classroom ya. Pak. Oke, mohon maaf. Untuk yang Pak Syaiful, Iya. Flip Classroom, ini juga sebuah tren dari model pembelajaran. Tentunya ini untuk menyuplai kebutuhan teman-teman pembelajar di abad 21, lebih ke student centered learning ya, di mana kita harus memacu siswa kita untuk lebih aktif begitu. Oke, monggo Pak Syaiful, kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Erik. Saya sapa terlebih dahulu Pak Danang baru muncul ya. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Danang. Selamat malam, sehat ya. Ya. Pak Danang dari Salam. Iya. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua. Ya. Alhamdulillah, amin Pak. Ya. Baik Pak Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan prolog ya, apa yang akan kita sampaikan nanti pada saat berbagi di webinar yang sudah dijadwalkan. Ya, intinya saya bertolak dari pengalaman Pak Erik ya, dari pengalaman saya sebagai pendidik bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah lebih pada tradisional. Jadi kita pembelajaran yang memang di kelas dituntut untuk terus menyampaikan materi, dikejar untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan tuntutan KD-KD yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, ternyata bertolak dari pengalaman itu kita juga refleksi diri, koreksi diri juga, dan kita evaluasi pembelajaran bahwasanya pembelajaran yang demikian sudah di zaman digital, di zaman teknologi sekarang ini yang kita hadapi adalah Gen Z yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kita tentunya, dan tentunya pembelajaran di era digital ini adalah menuntut kita sebagai guru untuk bisa kreatif dan inovatif. Kenapa demikian? Karena yang dihadapi saat ini adalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di dunia digital, semua anak, semua siswa sudah bisa browsing, bisa mau mencari seperti apa materi materi ajar yang disampaikan oleh guru itu udah banyak sekali, tidak terbatas ya. Maka dari itu yang terpenting bagi kami sebagai pendidik adalah bagaimana kita betul disampaikan tadi oleh Bu Dini bahwa bagaimana itu pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi membawa anak nanti menjadi manusia seutuhnya, jadi insan kamil seperti itu ya. Jadi manusia yang berkarakter, memiliki life skill yang dibutuhkan memang di zaman sekarang seperti itu. Maka dari itu saya mencoba kemarin di saat sebelum pandemi COVID itu berlangsung, menggunakan Flip Classroom. Jadi Flip Classroom yang digunakan oleh saya tentunya dengan pengelolaan sebelumnya. Saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya masuk pada pembelajaran di dalam kelas, saya sampaikan materi pembelajaran itu dalam bentuk baik dalam bentuk teks, video maupun audio visual ya. Nah, seperti itu. Yang kemudian pada saat kita masuk di materi-materi yang sudah diterima, konten materi dipelajari terlebih dahulu oleh siswa itu nanti didiskusikan seperti itu, didiskusikan di dalam kelas. Yang biasanya kita sebelumnya peran guru di kelas itu lebih, tapi bagaimana nanti kita membaliknya itu peran siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu akan lebih fokus, lebih mewarnai seperti itu. Yang kedua adalah bahwasanya di masa pandemi COVID ini pas sekali kita melakukan sebuah pembelajaran dengan flipping classroom. Jadi tentu bisa kita menggunakan platform-platform yang ada, baik itu LMS Learning, Learning Management System yang kita menggunakan Moodle atau menggunakan yang lain. Tetapi di sini ada hal yang saya membacanya saat ini betul disampaikan oleh Bu Deni tadi bahwasanya dalam tanda kutip ya, tidak semuanya
guru-guru hanya bisa memberikan tugas seperti itu. Kita berikan tugas, baik itu by WA atau menggunakan platform kelas online, kemudian itu tidak ada, mohon maaf, tidak ada tindak lanjut, baik itu tindak lanjut asuh pembelajarannya maupun sampai dengan evaluasinya. Nah, harapannya nanti kita dengan flipping classroom ini, kita mengelola dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi itu harus ada asuh pembelajaran. Nah, bagaimana asuh pembelajaran yang akan kita sampaikan, tentunya nanti akan kita sampaikan secara mendetail di webinar yang sudah dijadwalkan oleh Pak Erik dan Ibu Eli. Demikian mungkin gambaran awal nanti flip classroom yang akan saya sampaikan, Pak Erik. Oke, baik. Terima kasih Pak Syaiful. Nah, saya kalau ada istilah flip classroom itu jadi ingat yang pernah disampaikan oleh dosen saya, Pak. Jadi dia pernah menyampaikan seperti ini. Bedanya antara dosen dan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu dia akan membaca setelah kuliah, tapi kalau dosen itu dia akan membaca sebelum kuliah berlangsung. Dan dia berpesan kalau ingin jadi mahasiswa yang setara dengan dosen, berarti harus baca sebelum kuliah. Nah, ini sebenarnya konsep yang akan Pak Syaiful sampaikan di pertengahan bulan depan, sangat menarik juga. Dan flip classroom ini adalah salah satu model juga untuk pembelajaran di abad 21. Terima kasih banyak untuk sharing materi. Kami sangat terima kasih Pak Eri. Saya sangat menunggu ini materinya juga menarik nih tentang flip classroom Pak Syaiful ya. Siap, nanti kita akan jadi mungkin juga bisa kita menggunakan pemanfaatan yang itu bukan sebenarnya kelas online, kita menggunakan WA, tetapi itu kita berdayakan bagaimana WA itu bisa menjadi pembelajaran yang tepat seperti itu. Karena tidak semuanya para guru di semua daerah itu memiliki high tech ya, jadi teknologi sudah tinggi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Syaiful. Nah, berikutnya akan kami lanjut. Sama-sama Pak Syaiful. Sehat selalu Bapak ya. Salam untuk keluarga. Amin. Nah, berikutnya ada Pak Anwar. Pak Anwar, monitor Pak Anwar. Iya, monitor Pak Erik. Bisa dengar suara saya? Oke. Videonya memang nggak nyala ya Pak ya? Nyala ini Pak. Menyala? Oke. Iya. Pak Anwar akan membawakan tentang aplikasi KineMaster, Pak ya. Iya. Kameranya mungkin. Ya. Nah, dan ini juga salah satu aplikasi favorit ya yang banyak dipakai oleh juga para guru, terutama untuk membuat konten pembelajaran video. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Monggo bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kamera sudah saya nyalakan. Dan saya juga bisa melihat gambar-gambar atau tampilan dari Pak Eri, Pak Syaiful, tadi Pak Danang, Ibu Dini tadi, gitu ya. Tapi mungkin karena sinyal jadi gambar saya nggak kelihatan. Dalam launching, soft launching kali ini saya hanya sekedar ingin menjelaskan sekilas tentang bagaimana itu KineMaster. Besok pada cara pelatihan pertengahan bulan depan 13 Juli dan seterusnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi intinya itu adalah Bapak Ibu semuanya tentang pembelajaran kepada siswa-siswi kita melalui video pembelajaran. Nah, intinya adalah tentang video pembelajaran yang mungkin banyak kita jumpai di YouTube ya, Bapak Ibu semuanya. Sedangkan kalau kita sudah mengerti tentang cara membuat video pembelajaran lewat aplikasi KineMaster tadi, maka tentu akan lebih menyenangkan. Kita bisa buat sendiri dan kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah kita, di sekolah-sekolah kita, dan kepada halayak ramai, gitu ya. Barangkali yang sudah familiar dengan kanal-kanal IG, ada beberapa yang berhubungan dengan video pembelajaran. Ada yang sapi-sapi, satu kur, satu video pembelajaran, sapi-sanov, sapi-flash, dan sebagainya.
semuanya itu adalah bermuara pada video. Dalam hal ini kita arahkan atau kita condongkan kepada video pelajaran pada siswa. Pak Eri, mungkin malam ini nggak begitu banyak saya ngomong karena banyak pembicara dari kita. Jadi intinya nantinya kita akan belajar dalam pelatihan tentang cara meramu, cara membuat video yang asyik, yang enak dilihat, sehingga anak-anak kita bukan hanya di sekolah kita yang tertarik, bahkan pada seluruh siswa-siswi di segala usia, di seluruh dunia bahkan ya, bisa menikmatinya bersama-sama. Syukur-syukur ada subscriber atau like dan seterusnya. Ya, nanti Pak. Di sana juga akan ditunjukkan cara-cara membuat animasi, transisi, menerapkan atau memasukkan suara, video dicampur, mengedit volume, dan intinya tentang video itu kelihatan artistik, beraneka ragam, tampilan, animasi, tema atau materi kita yang kita ajarkan di sekolah. Jadi bisa satu KT, satu topik yang kita bahas dalam satu video kita di dalam aplikasi KineMaster tersebut. Saya kira demikian saja ya Pak Erik untuk sementara sebagai awalan dari soft launching kegiatan kita malam ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anwar. Itu semua dilakukan hanya dilakukan menggunakan smartphone Pak ya, tidak perlu komputer Pak ya? Iya, bisa. Wah, keren Pak. Smartphone. Ya, dan nanti bisa mobile Pak. Ya, dan nanti guru-guru kita juga jadi konten-konten kreator di YouTube Pak ya. Mudah-mudahan nanti akan memperkaya konten-konten pembelajaran di Oke. Terima kasih Bapak. Salam sehat dan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Oke, berikutnya Mas Danang monitor. Mas Danang dari IGI Jakarta monitor. Oke, siap. Oke. Selamat malam Mas, sehat Mas Danang? Malam, alhamdulillah. Oke, Mas Danang ini dari perwakilan dari IGI Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Nanti biar beliau langsung saja akan memaparkan bocoran untuk materinya begitu ya. Oke, kami persilakan Mas Danang. Terima kasih Pak Erik dan teman-teman yang luar biasa, kalau kita sebut ini master semua di sini. Iya, saya juga boleh juga. Ini Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe. Itu ya pesannya ya, iklannya. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh, iya. Jadi saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih khususnya untuk tim penyelenggara kegiatan ini, yang saya juga belum mendapatkan jadwal kapan akan mempresentasikan webinar saya. Tapi yang jelas malam ini kan dikasih waktu sekitar 5-10 menit untuk, kalau tadi kata Pak Erik, memberikan bocoran. Ya ini sebetulnya speak aja lah. Nanti kalau misalkan kalau dikasih bocoran beneran, nanti Mas Ferry ini dia ketawa terus. Jadi mungkin begini, saya agak mengambil sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang notabene memang sudah ahli dan master di bagian khususnya digital ya. Jadi saya coba melihat ada sesuatu yang belum digarap di sini di masa, khususnya di masa PJJ ini. Saya berangkat mungkin dari perubahan. Mengapa kita harus berubah? Karena dirubah kan gitu. Ketika perubahan ini tidak diinginkan atau misalkan tidak ada hasrat untuk berubah, berarti hidup kita sudah nyaman. Nah, kalau sudah nyaman kan berarti tidak perlu ada perubahan. Nah, saya berawal dari sini bahwa perubahan-perubahan yang sulit di masa PJJ adalah
bukan perubahan menguasai teknologi, bukan perubahan kemampuan guru menguasai teknologi. Katakanlah kemarin sempat, kalau nggak salah Pak Erik ya, tentang Canva segala macam, saya bisa berhitung bahwa guru-guru mungkin dalam waktu singkat bisa menguasai Canva atau platform-platform yang sederhana. Tapi ada satu perubahan yang sulit yang kita lakukan di masa PJJ adalah perubahan attitude, karakter, mentalitas. Materi saya seputar itu. Jadi saya mengangkat pembelajaran inquiry. Inquiry learning. Kalau biasa di materi saya akan sepaket dengan inquiry teaching, pembelajaran inquiry. Untuk teman-teman yang lulusan pendidikan mungkin ini tidak asing, tapi bagi teman-teman yang notabene katakanlah masih belum mendalami dunia pendidikan, tentu secara teoritik dan aplikatif mungkin inquiry masih membingungkan. Saya mengambil celah itu. Mengapa inquiry penting? Kalau kita flashback ke belakang tentang disrupsi pendidikan, itu kan semuanya kita sekarang saat-saatnya sudah terdisrupsi, seperti misalkan kehidupan, baik dari kehidupan sekitar kita ataupun kehidupan yang jauh sekalipun. Nah, berawal dari situ, kemudian kan ada juga Kemdikbud itu dalam paparannya bagaimana di era 4.0 ini pendidikan ini bisa dipadukan antara manusia dan teknologi. Ada keterampilan-keterampilan abad 21 yang dikategorikan oleh Kemdikbud harus digojlok gitu. Harus diperdalam dan harus dikuasai. Pertama itu fondasi literasi, yang kedua itu keterampilan, dan yang ketiga adalah kualitas karakter. Di mana inquiry berada? Inquiry berada di kualitas karakter. Kenapa ada di kualitas karakter? Karena inquiry adalah sangat mendasar. Bagaimana kita bisa mengajarkan murid-murid kita ini suatu hal yang paling mendasar. Apa yang paling mendasar adalah inquirer. Mereka menjadi inquirer. Mereka menjadi seorang yang mau menggali suatu hal baik dari lingkungan sekitar maupun lingkungan yang jauh ada di lingkungan mereka. Bayangkan saja dengan populasi kita ini di Indonesia ini yang sekitar berapa ratus juta ini, itu kan kalau dilihat di penelitian hampir rata-rata yang menggunakan internet ini sekitar menghabiskan waktunya sekitar 8 per hari. Tapi yang digunakan apa? Yang digunakan adalah untuk searching hal-hal yang non edukasi. Itu based on itu ya, research ya. Jadi lebih banyak apa? Lebih banyak ke entertain, dunia hiburan. Mungkin ada faktor-faktor, pertama mereka baru kenal teknologi, yang kedua memang masyarakat kita itu lebih butuh entertainment ketimbang education gitu. Nah, bagaimana tantangan kita sebagai guru mengarahkan supaya teknologi yang dikuasai ini, khususnya internet ya, jaringan ini bisa mengubah atau menanamkan karakter yang bagus. Jadi seimbang antara karakter dan penguasaan teknologi. Kalau sebelumnya di awal-awal Kemdikbud, Pak Nadiem itu bilang bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjadi kompetensi. Kemudian kita memasuki era di mana kelulusan juga tidak menjamin kesiapan berkarya. Dan bahkan yang jadi kontroversi adalah kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Dan dari situlah kemudian bahwa paket teknologi, paket karakter adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana inquiry itu penerapannya di kelas kita, apa yang harus kita mulai, kita lakukan dengan era sekarang ini, itu nanti ada jam tayangnya tersendiri. Jadi kira-kira itu pembukaannya Pak Erik. Baik, terima kasih Mas Danang. Ini materi yang akan Mas Danang sampaikan juga pastinya akan melengkapi konten-konten yang akan disampaikan oleh narasumber lain. Ini juga pemilihan yang tepat kalau menurut saya, jadi tidak hanya terkait dengan kecakapan di pemakaian teknologi begitu aja Mas Danang ya. Oke Mas Danang, terima kasih. Salam untuk teman-teman guru di Jakarta. Selamat malam, sehat selalu Mas Danang ya. Amin, doa untuk semuanya. Oke. Ya, terima kasih Mas Danang. Oke, berikutnya ada Mas Ferili, Bapak Ibu kalau kenal Mas Ferili, dia ini adalah presiden dari Indonesia Digital Teacher. Identisan, ada nggak nih identisan nih? Masanya di bawah nggak? Masanya? Ya, di bawah.
Oke, sehat Mas Ferili? Alhamdulillah sehat. Oke, di posisi di mana? Lumajang Mas Ferry ya? Ya, di Lumajang. Oke. Jawa Timur. Dan kalau boleh saya perkenalkan, beliau ini juga termasuk aktivis, pegiat, dan apalah istilahnya ya, komunitas untuk teman-teman yang bergerak di open source. Jadi teman-teman kalau ingin belajar banyak tentang aplikasi softwarenya open source bisa ke Mas Ferry. Nah, Mas Ferry nanti juga akan membawakan salah satu platform open source yang juga banyak digunakan untuk PJJ ini. Jadi bawain OBS Mas ya? Ya. Ya, ini OBS saya juga belum banyak belajar, nanti juga saya sekaligus jadi pesertanya Mas Ferry, nanti Mas mohon izin Mas, saya juga ikut nimbrung jadi peserta. Oke, kami persilakan Mas Ferry untuk perkenalan sedikit tentang Mas Ferry, IDT, dan juga mungkin ada komunitasnya yang Mas Ferry kelola terkait dengan open source dan tentunya tentang OBS. Baik, terima kasih Mas Erik atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, tapi kayak ada gema-gema gitu Mas. Oh gitu, ya. Ini di ruangan soalnya. Iya, oke. Langsung saja ya. Mungkin perkenalan dulu seperti yang disampaikan Mas Erik. Nama saya Ferry. Panggilan viralnya Ferry, ya. Nama aslinya Ferry Dwi Hermawan, ya. Saya mengajar matematika di sebuah SMK di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya menggeluti dunia open source ini sejak tahun 2005. Kemudian baru full menggunakan open source di tahun 2010. Saya mengalami banyak sekali pengalaman, ya. Seringkali gagal dalam upaya mendekati open source, ya. Sampai akhirnya benar-benar sudah menjadi aktivitas sehari-hari saya. Selain itu, saya juga aktif di media sosial, khususnya di Telegram. Ya, saya membuat grup dengan nama Indonesia Digital Teacher atau disingkat dengan IDT, sebuah komunitas yang memberikan solusi alternatif bagi pemakaian aplikasi-aplikasi yang berbasis open source, yang tentunya yang free, karena open source ini tidak semuanya free, ada yang free, ada yang berbayar juga. Nah, di IDT kami selalu memberikan solusi-solusi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin mengalami kendala dalam memanfaatkan aplikasi. Ya. Kita menuju ke pembahasan di bulan Juli. Saya kebagian materi OBS nih, Mas Erik. Ya. Sebenarnya materi ini baru juga buat saya. Dulu pernah menggunakan, cuman belum fokus intens ke OBS-nya. OBS atau Open Broadcaster Software ini adalah program streaming dan recording yang dapat dijalankan cross-platform atau lintas platform. Jadi mau pakai sistem operasi Windows, Linux atau Macintosh, ini OBS bisa digunakan. Dan kabar gembiranya adalah OBS ini berbasis FOSS, Free Open Source Software. Ya. Sehingga aplikasi ini bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi untuk keperluan dan kebutuhan kita sendiri. Melihat sejarahnya, OBS ini dibuat pada tanggal 1 September tahun 2012. Dan kemudian dikembangkan pada tahun 2014 ini oleh para pengembang dari berbagai komunitas. Lisensinya adalah GNU, General Public License. OBS ini menyediakan real-time source and device capture, sync composition, encoding, recording, dan broadcasting. Semua istilah itu mungkin terdengar asing bagi
Bapak Ibu yang ada di sini. Saya juga merasa asing juga. Tadi baru mencari istilah-istilah ini. Kemudian OBS ini juga menyediakan preset untuk streaming website seperti YouTube, Facebook Live, Instagram. OBS mendukung berbagai plugin untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Terdapat sekitar 40 macam aplikasi atau software screencasting. Mungkin Bapak Ibu mengenal Camtasia, Snagit, kemudian VLC Media Player, Simple Screen Recorder, dan lain-lain. Ya. Semua aplikasi itu adalah aplikasi screencaster. Nah, OBS ini termasuk salah satunya. Tadi saya mendengarkan Mas Danang, ya, yang menyampaikan bahwa pengguna ini lebih menyukai entertainment dibanding education content. Memang seperti yang saya amati, memang demikian faktanya. Dan saya akan memberikan materi OBS ini tepat untuk memberikan sedikit pencerahan atau edukasi kepada semuanya untuk membuat proses pembelajaran sebagai entertainment, ya, atau menggabungkan proses education dengan yang disingkat dengan edutainment. Di OBS ini selain screencaster juga bisa recording. Cocok bagi Bapak Ibu yang ingin membuat media atau konten pembelajaran berupa tutorial, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, saya lupa, yang membahas tentang KineMaster. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengolah video. Ya, OBS ini satu software dengan sejuta manfaat. Bisa untuk mengolah video, dikemas seperti broadcaster televisi seperti Net TV dan lain-lain. Nah, itu OBS memungkinkan untuk itu. Tinggal kreativitas Bapak Ibu sendiri yang mana nanti menciptakan konten kreator yang beda dari biasanya, yang mengandung muatan entertainment, supaya nanti para siswa ini lebih enjoy mempelajari konten-konten yang diberikan. Mungkin itu saja gambarannya, biar semakin penasaran nanti secara teknis dan lebih detail lagi akan saya sampaikan di bulan Juli, Mas Erik. Ya, terima kasih. Ya. Canva Education, sebuah program yang didedikasikan juga untuk para guru di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya Aziz sebenarnya sudah konfirmasi, tapi dia masih menyiapkan untuk mungkin ada tim lain yang mungkin bisa ditampilkan di BTS. Nah, setelah ini apakah ada yang lain? Enggak, saya ya. Sebenarnya masih ada juga Pak Fatur, beliau dari Matematika Nusantara. Mungkin kebetulan malam ini ada aktivitas lain atau mungkin sudah istirahat karena beliau ada di Mataram, di posisi di wilayah timur, jadi mungkin agak malam. Nah, sedikit saya informasikan untuk saya yang akan saya bawakan, saya juga ikut nimbrung
Nanti kalau materinya udah banyak, sebenarnya saya nggak usah ikut nimbrung ya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik, nanti sebenarnya bisa memilih gitu ya. Kami sebenarnya kemarin membuat modelnya itu karena narasumbernya banyak, kemudian materinya juga banyak. Jadi Bapak Ibu akan kami model itu seperti kayak ngambil kuliah gitu ya. Jadi Bapak Ibu ambil materi ini, mungkin ada minimalnya seperti itu, sehingga nanti bisa lebih fokus Bapak Ibu, sehingga tidak perlu semua diambil gitu ya. Meskipun juga boleh ikut mungkin seperti itu, tapi tidak perlu di plot sebagai peserta, karena otomatis setiap materi akan meminta output luaran Bapak Ibu. Nah, nanti tentunya saya akan membawakan sebuah materi baru. Mungkin baru, karena ini juga baru buat saya. Akan saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, baru-baru ini saya terpilih begitu jadi salah satu ambasador. Apakah ini sudah kelihatan Mas Ferry atau Mbak Eli tampilan saya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Saya ulangi lagi. Oh, belum di-approve. Mbak Eli bisa di-approve? Oke. Kalau ini sudah Mas Ferry? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, Bapak Ibu, tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wasun, saya juga punya website begitu. Bapak Ibu bisa kunjungi aja di erikkunto.com. Website ini juga saya dedikasikan kepada teman-teman pendidik, guru dan dosen di Indonesia. Ini kontennya adalah konten tentang mobile learning, teknologi pendidikan, dan tentang open science, tentang sains terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu ngulik ataupun ngoprek konten yang ada di website saya, isinya hanya 2 itu. Tidak ada iklan, tidak ada yang lain ya. Nah, nanti untuk materi yang akan saya bawakan, Bapak bisa coba cari aja di blog sini. Kemudian nanti ada teknologi pendidikan. Dan materinya tentu saja sudah saya berikan previewnya di blog post terbaru saya. Nah, ini. Nanti Bapak bisa juga cari yang lain, konten-konten yang lain. Nah, materi yang akan saya sampaikan di acara Back to School di bulan depan, pertengahan bulan depan, adalah sebuah materi yang juga baru untuk saya, karena saya juga baru dilantik jadi ambasador di Geniali. Nah, Geniali ini adalah sebuah platform ketika Bapak Ibu ingin membuat konten, tapi yang kontennya itu lebih interaktif. Jadi, kalau kita biasanya menggunakan slide, kita menggunakan PowerPoint, itu kan lebih ke statis ya. Jadi, harus ada orang lain yang menjelaskan gitu ya. Nah, kalau di Geniali ini kita bisa memproduksi sebuah konten. Nanti kan seperti ini. Kita akan coba lihat seperti apa sih Geniali itu. Nanti kontennya akan seperti ini, semi website Bapak Ibu ya. Jadi dia interaktif. Kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu penting, nanti bisa dibuat animasi seperti ini. Dan nanti konten-konten ini bisa interaktif ya. Caranya bagaimana ngeceknya, Bapak Ibu klik aja di kanan atas. Nah, kalau ada yang hidup seperti ini, berarti konten ini dia bisa diklik atau dia bisa mempunyai notifikasi ataupun pop-up informasi. Ini bisa diklik begitu dan dia akan merujuk pada sebuah link yang tentunya Bapak Ibu sudah sisipkan sebelumnya. Contohnya ini, ya. Oke, kita coba lihat lagi yang lain begitu. Nah, ini kontennya juga bisa Bapak Ibu lihat seperti ini, atau contoh yang lain. Nah, ini sama, ya. Ini juga bisa diklik seperti ini, sehingga nanti akan muncul dialog dan akan menunjukkan konten interaktif yang bisa dimunculkan, begitu. Nah, klik aja di sini. Nah, kalau ada tanda seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik aja, nanti akan ada informasi yang bisa diberikan. Contohnya ini, ya. Dia akan muncul pop-up informasi, bisa muncul dialog box seperti ini, bisa juga muncul ke rujukan ataupun link yang lain, begitu ya. Jadi nanti kalau kita membuat konten dari sini, jadi ini bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri di sekolah-sekolah. Sehingga nanti
tanpa Bapak Ibu hadir pun, jadi tanpa Bapak Ibu menjelaskan pun, Bapak Ibu sudah tautkan semua informasinya di sini, jadi mereka bisa belajar. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat lagi sebentar, ini apa sih yang bisa diklik ya? Kita klik aja, nanti akan muncul nih. Nah ini apa sih? Nah akan muncul seperti ini. Ini apa sih? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini tentunya konten-konten ataupun elemen yang sudah kita siapkan, mana sih yang bisa kita tautkan dengan informasi ataupun link tertentu. Karena ngeceknya tadi diklik di kanan atas ini. Nah, kalau ini diklik berarti tidak ada, karena tidak ada tautannya. Ya. Juga sama prosesnya. Jadi seperti ini, sama seperti dengan slide ataupun paparan yang bisa Bapak Ibu gunakan, hanya ini lebih interaktif ya. Kita bisa sajikan informasi tambahan, konteks tambahan. Kita juga bisa nambahkan video juga di sini ya. Tapi memang ini lebih ke online ya, lebih ke online. Ini seperti ini. Ya, gitu. Ini juga contoh yang lain. Jadi ini adalah satu contoh yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran yang lebih interaktif ya. Ini juga nanti bisa ada animasi-animasi seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin informasi terkait dengan BTS ya Bapak Ibu, kita belum menyiapkan website seperti itu, tapi Bapak Ibu bisa kunjungi informasinya. Biasanya saya akan unggah update melalui Facebook, tinggal klik aja di Facebook sini, cari saja Erik Kunto. Nanti Bapak Ibu juga bisa cari teman-teman yang lain dari Facebooknya, ada Mas Ferry Lee, kemudian ada Mas Mufid ya. Nanti Bapak Ibu silakan berteman dari salah satu narasumbernya. Nanti Bapak Ibu juga pasti akan menemukan narasumber-narasumber yang lain. Nah, ini Facebook saya, Erik Kunto. Bapak Ibu silakan coba cari informasi di sana. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa mencari ataupun berteman dengan Mas Ferry Lee, kemudian Mas Mufid, kemudian juga narasumber-narasumber yang lain. Oke, itu tidak banyak yang akan saya sampaikan. Mungkin ada tambahan informasi dari Bapak Ibu yang lain. Iya.